Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama sekali marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberikan kesehatan untuk dapat melaksanakan tugas rutinitas kita di sekolah yang kita cintai. Kemudian juga tak lupa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang mana beliau telah berhasil membawa perubahan dari alam yang gelap kepada alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala UPT SMP Negeri 4 Ayapura, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru serta karyawan dan karyawati UPT SMP Negeri 4 Ayapura yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Adapun sosialisasi kita pada hari ini yang bertema program calon guru penggerak angkatan keempat Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan melalui UPT SMP Negeri 4 Ayapura yang diadakan pada hari ini, hari Kamis tanggal 6 Januari tahun 2022, menyampaikan program-program yang berhubungan dengan guru penggerak nantinya yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita. Kepada beliau kita persilakan dengan syukur kembali kita kepada Allah, karena Allah masih melimpahkan rahmat dan karunia. Dengan rahmat dan karunia Allah kita dapat berkumpul di ruangan sekolah yang kita banggakan ini dalam kegiatan sosialisasi program calon guru penggerak angkatan keempat Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam hal ini adalah Bapak Kepala Sekolah sendiri sebagai calon guru penggeraknya. Mudah-mudahan kegiatan ini lancar sampai akhir nantinya. Kemudian bersalawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa istiqomah dengan ajaran yang beliau bawa. Baik Bapak Ibu, dalam kegiatan ini sengaja menyampaikan sosialisasi apa sih sebenarnya guru penggerak itu, apa manfaatnya, apa tujuannya. Kemudian hal yang terpenting dalam sosialisasi ini adalah mengimbaskan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif yang harus diterapkan di sekolah. Seorang guru harus mampu melaksanakan 6 perannya. Bukan berarti guru-guru sekarang ini, kawan-kawan, bukan tidak memiliki peran. Cuman ada kekhususan bagi calon guru penggerak ataupun guru penggerak sendiri dengan perannya. Yang pertama, seandainya kita tergolong ke dalam guru penggerak, maka peran pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mendorong peningkatan prestasi akademik murid. Dan hal ini tentu juga kita sudah lakukan selama ini dan sejauh ini. Namun untuk di calon guru penggerak akan lebih mengembangkan diri secara aktif. Artinya adalah jangan sungkan-sungkan untuk menimba ilmu dimanapun lembaganya, siapapun yang melaksanakannya, ayo ikut bergabung di sana. Karena selama ini kita guru-guru terlalu nyaman dengan zona kita. Artinya kalau sudah masuk lokal, ya udah, kalau udah habis mengajar, ya pulang kan gitu. Seperti itu ya Pak Wadi. Nah, kalau di guru penggerak besoknya, kita harus mampu mengembangkan diri secara aktif. Habis mengajar, maka laksanakanlah tugas penting kita sebagai guru, yaitu mendidik murid-murid kita. Kemudian mendorong tumbuh kembang murid secara holistik. Ini
sering terabaikan juga selama ini, bahwasanya kita cenderung sayang, cenderung cinta, cenderung peduli dan care kepada murid-murid kita yang memperhatikan kita saja dalam belajar, sehingga murid-murid yang lainnya terabaikan. Nah, pada guru penggerak besok, seandainya kawan-kawan tergabung atau bapak ibu tergabung, kita harus holistik, berikan kasih sayang yang sama, namun bedakan dalam pemberian porsi pembelajarannya karena mereka itu berbeda. Setelah itu menjadi pelatih, coach atau mentor bagi guru lain untuk pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian yang keenam, menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan. Menjadi teladan suatu hal yang mungkin sering kita dengar, bahkan sering kita ungkapkan sendiri, namun pelaksanaannya mungkin terabaikan. Tidakkah kita menjadi tauladan sejauh ini dalam menjadi guru? Pada guru penggerak 6 ini harus kita tanamkan dan harus kita terapkan di sekolah yang tempat kita menyelenggarakan pembelajaran. Kemudian fokus sosialisasi kita pada hari ini adalah yaitunya tentang filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, sehingga Ki Hajar Dewantara menyimpulkan azas pendidikan itu menurut beliau adalah pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Kita sebagai pendidik harus menyelaraskan tugas-tugas yang kita laksanakan itu dengan tujuan pendidikan. Terkadang tugas-tugas pendidik itu kita sebagai pendidik sudah melaksanakan tugas, namun masih ada pembiasannya atau ada deviasi dari pelaksanaan tugas kita dengan tujuan pendidikan. Makanya output yang didapat oleh setiap lembaga sekolah banyak yang tidak sesuai target apa yang dicapai gitu. Kemudian pendidikan itu atau seorang pendidik, kita sering mendengar istilah ing ngarso sum telodo ing mandio mangun karso tut uri handayani, sehingga sampai saat ini masih terpampang lambang tersebut di baju kebesaran dan kedinasan kita. Seorang pendidik itu di depan dia harus menjadi contoh atau teladan. Kemudian apabila dia berada di posisi di tengah, seorang guru atau pendidik itu harus mampu membangun semangat. Kemudian apabila seorang guru atau pendidik itu berada di belakang, maka dia harus berani memberikan dorongan. Kepada siapa? Yaitunya teladan bagi anak didiknya, membangun semangat anak didiknya, dan mendorong anak didik. Sampaikan tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Apa maksudnya? Sebenarnya kita harus mengajarkan anak atau murid itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam artian kita harus mengajar atau mendidik anak-anak kita sesuai dengan zamannya, kemudian sesuai dengan alamnya anak. Kita nggak boleh lagi mengajarkan anak seolah-olah membawa ke alam kita saat waktu kita belajar. Perlukah tuntunan pendidikan itu? Kira-kira Bapak Ibu, perlukah pendidikan itu tuntunan? Perlu ya? Ya, karena pendidikan itu sendiri adalah menuntun atau tuntun. Jadi anak-anak itu kita ajar, kita tuntun, dan kita tuntun sesuai dengan bakat, minat, dan keahlian mereka. Maka tak hayal sampai saat ini ada anak yang juara pada akademik, lalu mereka mengalami permasalahan pada afektif dan psikomotor. Kenapa? Karena itu adalah hal yang wajar. Setiap anak itu berbeda. Nah, karena setiap anak berbeda, kita perlu memberikan tuntunan pendidikan kepada mereka. Sekarang masuk pada
sosialisasi kita tentang budaya positif. Hal yang sering terjadi dalam penerapan budaya positif sebenarnya ini sudah kita lakukan sejak lama di sekolah ini ataupun di sekolah di mana Bapak Ibu juga melaksanakan proses pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan perubahan paradigma ini? Yaitunya kita melupakan tentang pembangunan budaya positif bagi siswa-siswa kita. Budaya positif yang dimaksud di awal tadi adalah tentang penerapan disiplin atau kedisiplinan di sekolah. Kita sering memberi sanksi sekaligus secara spontanitas terhadap siswa kita yang bermasalah. Ya Pak Banda? Ya. Nah, sebenarnya apakah hal itu salah? Dari satu sisi memang sebuah kesalahan. Kenapa? Karena sanksi itu diberikan ketika kita sudah membuat kesepakatan terhadap anak. Nah, ketika kesepakatan itu sudah dijalankan, lalu di saat perjalanannya ada yang melanggar atau yang tidak mematuhi, maka di sanalah kita baru berhak untuk menerapkan sanksi. Nah, itu tentang budaya positif. Nah, bagaimana untuk menerapkan budaya positif itu? Maka pada di kelas-kelas bentuklah kesepakatan kelas dengan siswa atau anak-anak kita terlebih dahulu. Bikin satu kertas kosong, lalu suruh dan beri kepercayaan kepada anak untuk menuliskan kira-kira apa kesepakatan kita dalam kelas ini. Nah, setelah kesepakatan didapat nantinya baru bukui tanda tangan. Siapa yang tanda tangani? Berarti seluruh warga kelas menandatangani. Nah, setelah itu dilakukan baru nanti bisa kita terapkan sanksi-sanksi saat kesepakatan kelas itu dilanggar atau ada yang melanggarnya. Kita dalam penerapan sanksi, dalam menjunjung tinggi tentang budaya positif juga harus memikirkan tentang kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Kenapa demikian? Karena mungkin saja kebutuhan dasar bagi anak itu terintimidasi atau tertekan sehingga mereka melakukan kesalahan atau melanggar kesepakatan yang sudah dibikin bersama. Apa saja 5 kebutuhan dasar manusia? Manusia itu butuh kesenangan. Ketika rasa kesenangan seseorang itu terganggu, pasti mereka akan melanggar sebuah kesepakatan yang telah disepakati. Itu hal yang wajar. Maka dalam penerapan sanksi, jangan menerapkan sanksi semena-mena. Kita harus memperhatikan 5 kebutuhan ini. Kebutuhan tentang kebebasan, penguasaan, cinta dan kasih sayang. Tidak kelihatan. Segitiga restitusi. Nah, ketika anak-anak melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan kelas yang telah kita sepakati dalam rangka penerapan budaya positif di sekolah, kita bisa memanfaatkan restitusi, segitiga restitusi. Lebih tepatnya disebut saja restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah pilihan, choice atau pilihan terhadap anak. Ketika anak tidak suka dengan seorang guru yang akan mengajarnya, jangan langsung kita mencap anak kalau anak kurang ajar. Lalu apa yang harus kita berikan padanya? Ini adalah tugas berat bagi guru konseling kita. Kita bisa memberikan restitusi kepada anak, pilihan kepada anak kenapa dia demikian, apa alasannya. Karena setiap orang itu ada yang introvert dan extrovert, ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Dengan memberikan pilihan kepada anak atau restitusi, dengan menulisnya di kertas lalu memberikan kepada orang-orang yang biasa dipercaya, itu adalah hal yang lebih baik rasanya dalam penerapan budaya positif di sekolah. Kemudian tujuan membangun budaya positif di sekolah adalah menumbuhkan karakter anak. Misalnya program literasi dengan tujuan untuk menumbuhkan karakter kritis pada murid.
Lanjut. Tolak ukur budaya positif di sekolah. Nah, karena Bapak Kepala juga merupakan salah satu calon guru penggerak di sekolah yang kita banggakan ini, dalam program calon guru penggerak itu, budaya positif yang akan diterapkan di sekolah yang kita banggakan ini adalah ada 6 item. Yang pertama adalah terbiasa menerapkan 5S: senyum, sapa, salam, ya, dengan siapa saja, sopan dan santun. Nah, kemudian taat dalam beribadah, sekalipun ini menyangkut tentang religiusitas masing-masing, namun karena kita sebagai pendidik juga tim pengajar juga merupakan sebuah pendidik yang akan menjadi fasilitator bagi anak didik kita, maka yang kedua ini taat dalam beribadah, seminimal-minimalnya kita menanyakan kepada anak-anak kita atau murid tentang pelaksanaan ibadah anak, sekalipun tidak kita hadiri mereka beribadah. Kemudian 3, aktif, kreatif, dan bertanggung jawab dalam belajar. 4, peduli dan mencintai kebersihan lingkungan. 5, toleran dan saling hormat menghormati. 6, hidup sehat, berpakaian rapi dan bersih. Nah, setelah ini disosialisasikan pada hari ini, maka secara tidak langsung juga 6 budaya positif ini akan menjadi karakter di sekolah kita. Kira-kira Bapak Ibu bisa dukung budaya positif ini? Ya. Terima kasih. Kita akan terapkan 6 budaya positif ini di sekolah kita nantinya. Perlahan-lahan Pak Waka, kita selaraskan dengan perjalanannya, perjalanan gaya dan karakter siswa kita yang sudah terbentuk selama ini. Kalau berbenturan dengan budaya positif yang akan kita terapkan, kita perlahan akan menyelaraskannya nanti. Ada 6 ya, sepakat ya Bapak Ibu, kita budaya positif sekolah ini akan menjadi permanen di sekolah kita. Sepakat? Alhamdulillah. Lanjut. Terima kasih. Ya, terima kasih. Salam bahagia. Ini kata-kata penting. Kalau dari segi pendidikan memang selalu secara personal saya gaungkan ini. Yang paling hebat bagi seorang guru adalah mendidik. Nah, dan rekreasi yang paling indah itu adalah mengajar. Bukan ke pantai family ya, bukan ke pantai gitu, tapi rekreasi yang paling indah itu adalah mengajar. Nah, kita akan coba ini terapkan dan kita sematkan di hati kita sehingga kita betul-betul menjadi seorang pendidik yang di depan itu menjadi tauladan. Ketika kita berada di tengah kita menuntut, kemudian ketika kita berada di belakang kita harus memberikan dorongan kepada anak didik kita, sehingga anak-anak didik kita mampu terlahir menjadi insan pendidikan yang berprofilkan Pancasila, kemudian mampu menerapkan budaya-budaya positif yang telah kita sepakati di sekolah kita. Demikian saja. Sebelum ditutup, ada pertanyaan? Oke, silakan kepada Ibu Melis. Semua yang Bapak uraikan tadi, kira-kira tujuan dari CGP itu apa? Itu saja, terima kasih. Terima kasih Bu Meli. Tujuan dari CGP. CGP itu kan calon guru penggerak. Sebenarnya yang dimaksud pertanyaan Bu Meli itu adalah guru penggeraknya. Apa tujuannya? Tujuannya kita harus menyelaraskan pembelajaran yang sudah kita jalankan selama ini harus sesuai dengan pemikiran filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, bagaimana filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara itu terhadap pendidikan? Yang pertama adalah kita harus membelajarkan pembelajaran kepada anak sesuai dengan zaman anak, sesuai dengan alamnya anak. Yang pertama. Yang kedua, pembelajaran yang kita lakukan harus
Pembelajaran itu yang kita lakukan itu harus mampu mengantarkan anak didik berdiri di kakinya sendiri, percaya diri, berani tampil di depan umum, artinya berkarakter positif. Yang ketiga adalah menumbuhkan dan memunculkan bagaimana anak didik kita itu memiliki budaya positif. Budaya positif mulai dari berpikiran positif terhadap hal apa saja, sehingganya dia mampu untuk berinteraksi di tengah-tengah keluarga, bersama kawan-kawannya, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Itu tujuan guru penggerak itu. Jadi yang intinya adalah merubah pola pembelajaran yang dari teacher center menjadi student center, kemudian mengantarkan anak menjadi berprofil pendidikan yang berprofil Pancasila, yaitunya kreatif, aktif, membuka diri terhadap perkembangan budaya global, menguasai iman dan takwa serta ikhlas. Apakah guru CGP itu terbuka untuk semua guru gitu? Apakah harus wajib guru PNS, P3K atau guru honorer, apa bisa menjadi guru CGP? Untuk teknis dan rekrutmen CGP itu memang dilaksanakan berdasarkan sistem online melalui SIM PKB kita masing-masing. Siapapun gurunya jika memiliki SIM PKB, maka berhak dan boleh ikut dalam program calon guru penggerak ini. Bagaimana teknisnya? Baru saja ditutup beberapa minggu ini rekrutmen untuk calon guru penggerak angkatan ke-5. Berarti sudah 5 angkatan dari mulai awal launchingnya CGP ini. Nanti di PKB kita itu kita diberikan brosur, lalu dikasih link pendaftaran secara online. Kita klik, isi data, mengisi esai dan lain-lainnya. Nanti ada setelah administrasi kita diakui sebagai calon guru penggerak, berarti kita lanjut mengikuti teknis berikutnya. Ada pelaksanaan, namun kemarin itu di angkatan keempat dilakukan secara daring. Jadi bolehkah P3K, bolehkah guru honor? Itu kata kuncinya apabila SIM PKB-nya aktif, lalu mendapatkan link di SIM PKB-nya, berarti berhak untuk mendaftar. Karena di angkatan ke-5 ini ada yang dari honorer, ada yang dari P3K, bahkan Pak Kepsek sendiri pun sekarang ikut di CGP. Oke, terima kasih. Jika tidak ada lagi, terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf banyak kekurangan. Semua kekurangan datangnya dari saya dan semua kelebihan hanya Allah yang memberikan. Dikembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Kepala Sekolah kita, calon guru penggerak Kabupaten Pesisir Selatan. Demikianlah Bapak Ibu program calon guru penggerak angkatan keempat Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan melalui UPT SMP Negeri 4 Airpura, teruntuk kepada Bapak Kepala Sekolah kita selaku peserta CGP calon guru penggerak. Mudah-mudahan beliau menjadi guru penggerak sejati di kalangan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan. Ya, kita kasih aplaus Bapak Ibu. Ada kesalahan baik dari saya sebagai pembawa acara, saya mohon maaf dan saya tutupi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.